kembali kehadiran ya. Jadi yang alfa hari ini, alfa alfa tadi ya. Jadi sekarang dihitung alfa karena nggak masuk ya. Baik, suaranya Ibu jelas. Iya, Jelas, Ibu. Ibu. Materi ini itu sangat banyak ya. Ibu slideshow dulu. Udah terslideshow? Iya, Sudah, sudah, Bu. Ibu. Sudah, Ibu. Nah, jadi ada 40 slide, taruhlah ada 39 ya, dan mungkin di sekitaran 40 dengan terima kasih, lalu kemudian ada beberapa slide untuk konten atau judul bab, tapi apapun itu 40 ini sangat banyak, biasanya Ibu slide-nya itu paling banyak 20-an. Ya, jadi ini udah 40 berarti kita percepat, kita maraton dan mungkin akan melangkahi beberapa materi yang dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas karena penjelasannya jelas. Nah, Ibu mohon maaf kepada 3 kelas yang menginginkan offline. Kenapa? Karena tadi hanya satu ya, satu yang meminta, satu kelas yang meminta, dan terlebih lagi ternyata jadwal offline yang kalian sepakati bersama itu di jam hari ini, di hari ini, dan kalau ada online, ada jadwal online maksudnya Ibu. Kalau ada offline yang setelahnya ya rasanya ganjil gitu. Jadi Ibu gabung aja yang minta tadi offline, dan mungkin tomorrow will be atau besok Ibu gabung aja hari ini ya Nak ya, karena temannya udah mendapatkan materi secara keseluruhan, jadi digabung aja. Kalau memang kalian mau offline, silakan offline semua ya. Kalau ada yang mau online, ada yang mau offline, Ibu mending online kan semua. Terlebih lagi, ternyata yang meminta untuk offline itu hanya 3 kelas. Beda dengan senior kalian. Senior kalian itu memang sepakat di awal mereka tuh mau offline ya sampai dengan berapa minggu di Ramadan. Dan kalian kemarin Ibu tanyakan, ternyata kalian sepakat untuk online ya kan? Kalian sepakat untuk online, dan ternyata setelah ada yang mau offline juga ya sedikit gitu ya. Jadi memang Ibu tahunya angkatan kalian ini sepakat untuk online ya. Dan kemungkinan ini kan minggu pertama Ramadan ya. Jadi kita di pertemuan keberapa nih? 7 ya Nak ya? Ya 7. Kemungkinan masih ada 2 pekan ke depan kita akan masuk jadi 7, 8, 9. Sementara Ibu hanya sampai ke pertemuan 10. Jadi masih ada one meet again in last meeting. Itu di pertemuan ke-10 ya. Tapi maybe pertemuan ke-10 itu Ibu akan memberikan semacam meet ya. Harusnya kan ini meetnya kita nanti di pertemuan ke-8 sesuai dengan aturan akademik ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan dosen memiliki hak prerogatif untuk memindahkan ya. Jadi nanti insya Allah setelah semua materi Ibu kelar, baru Ibu akan memberikan meet ya, mid semester, dan mungkin itu di last meeting dengan Ibu ya di pertemuan ke-10. Jadi tolong materinya Ibu kalian simak baik-baik, terus kalian dengarkan baik-baik karena ada beberapa penjelasan atau materi yang Ibu tidak berikan eh, penjelasannya di PowerPoint kan, yang Ibu kan biasanya kan memberikan PowerPoint kepada kalian nah ya, tapi untuk penjelasannya Ibu nggak berikan kalau Ibu jelaskan, kecuali kalau Ibu terhalang untuk masuk mengajar karena mungkin ada kegiatan prodi. Em, Biasanya Ibu akan memberikan penjelasan slide ya dengan PowerPoint-nya, tapi enggak jadi ya Ibu Ibu hanya memberikan PowerPoint dan tolong kalian simak dengan baik. Oke, amanah RPS di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas persoalan faktor yang mempengaruhi bencana dan bagaimana penanggulangannya. Ini banyak slide-nya. Kenapa? Karena ternyata untuk menangani bencana itu nggak mudah, nggak sederhana, dan tergantung dari tipe-tipe bencananya. Tahu sendiri kan, bencana alam kira-kira yang kalian ketahui itu ada apa aja sih? Bencana alam? Banjir, Bu. Gempa bumi. Gempa, Gunung meletus. Mungkin sekarang, banjir, ada yang kena banjir ya hari ini ya. Kema dari kemarin sampai tadi itu hujan terus. Ada yang kena banjir nggak? ada, Ada, Bu. Ibu. Iya, Ibu. Iya,
kena banjir. Pantas kalian nomor satu ngomong banjirnya. Oke, banjir, longsor, apa lagi? Gempa bumi, Bu. Gempa bumi, apa lagi? Tsunami. Bos. Tsunami, ya, oke, good. Next, ada lagi? Kebakaran hutan, Ibu. Kebakaran hutan. Yang mau ini ambil gambar, Ibu ganti dulu nama ya. Ibu pakai namanya suaminya Ibu itu di belakang ya. Ganti dulu. Oke, di tag gambarnya nanti nak ya. Tolong kirimkan nanti di grup. Kebakaran hutan bencana nggak? Bencana nggak kebakaran hutan? Bencana nggak? Tadi ada yang jawab kebakaran hutan. Bencana nggak? Ibu sering lihat ke kanan kali Ibu lihat wajah kalian yang buka kamera. Bencana nggak itu kebakaran hutan? Bencana ketika kebakarannya bersifat alami. Namun musibah ketika kebakarannya dibuat-buat. Ya enggak? Karena ada juga orang yang sengaja membakar hutan untuk perluasan lahan. Perluasan lahan untuk egoismenya dia. Karena dia ternyata mau menggunakan lahan tersebut. Jadi dia sifatnya bencana ketika dia disengaja. Ya. Eh, eh, Ya, bencana ketika dia disengaja. Terus kalau dia alami, bisa juga bersifat bencana. Kalau dia memang sangat di luar dari batas rata-rata ya. Ada lagi bencana alam yang lain? Erupsi, Bu. Erupsi, apalagi? Likuifaksi ya. Angin puting beliung, nggak ada yang sebut. Hmm. Ya, jadi sebenarnya ada dua kondisi ya, ada dua kondisi adanya peristiwa atau gangguan pada alam kita ya yang mengancam dan merusak. Jadi ketika ada gangguan yang kemudian mengancam dan merusak, maka itu disebut dengan hazard ya. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan kerentanan atau vulnerability ya, tapi nanti kita bahas itu. Nah, untuk di materi ini ada beberapa contain ya. Contain itu adalah hal atau isi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah identifikasi bencana apa aja, kemudian bagaimana faktor penyebabnya, risiko, model manajemen bencana yang baik sesuai dengan teori, kemudian penanggulangan bencana ya. Lanjut, ada juga pembahasan terkait dengan jenis-jenis bencana, kemudian pemahaman hazard dan seterusnya, kemudian kebijakan manajemen bencana ya. Nah, satu kita akan membahas persoalan identifikasi bencana. Ya, jadi kalian bisa lihat di gambar bahwa ada beberapa eh, definisi dari definisi bencana itu sendiri, disasters, atau kemudian definisi dari bahaya, definisi dari kerentanan, atau disebut dengan vulnerability, dan kemudian definisi risiko, ya. Jadi ada beberapa eh, yang mempengaruhi. Jadi bencana itu dapat terjadi karena ada dua kondisi, ya, adanya peristiwa atau adanya gangguan yang kemudian mengancam dan merusak atau disebut dengan hazard dan kemudian bisa menimbulkan kerentanan atau disebut dengan vulnerability ya. Jadi bila terjadi hazard ya tetapi masyarakat tidak rentan maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa Recording itu. in progress. Namun jika tidak terjadi peristiwa yang mengancam, maka tidak ada yang terjadi bencana di suatu tempat. Nah, kita lihat di slide. Di sini ada beberapa definisi terkait dengan keadaan bencana. Bencana itu sendiri, dia merupakan gangguan serius yang diakibatkan oleh fenomena alam, ya, atau ulah manusia. Fenomena alam disebut dengan bencana yang terjadi secara alami, namun fenomena di mana ada ulah manusia maka disebut dengan sengaja merusak alam atau
dan bencana itu ketika dia menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, dan kemudian kerusakan lingkungan dengan dampak yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya tanpa bantuan. Ya, jadi ingat yang kalian sebutkan tadi. Ya, yang kalian sebutkan tadi itu jenis-jenis bencana. Ketika dia tidak menimbulkan korban jiwa, ketika tidak menimbulkan kerugian material, ketika tidak merusak lingkungan, ya, dan bisa diatasi oleh masyarakat, maka itu tidak disebut dengan bencana. Tapi dia disebut dengan peristiwa alamiah atau hukum alam, kejadian alami. Ya, jadi nggak disebut bencana. Disebut bencana ketika memenuhi syarat seperti di slide ya. Kemudian ada namanya bahaya atau hazard ya. Hazard di sini itu fenomena alam yang luar biasa. Seperti yang kalian sebut, gempa bumi, banjir, letusan gunung api, ya, yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada manusia. Nah, yang ketiga ada kerentanan atau vulnerability, di mana kondisi masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman bencana. Ya, jadi contohnya daerah yang memang memiliki infrastruktur yang lemah, itu biasa lebih rentan terhadap kerugian akibat bencana. Kenapa? Karena bangunannya aja nggak bagus ya, mungkin akan gampang cepat rusak dan tentu mereka akan teridentifikasi mengalami kerugian material ya, terlebih dari misalnya mereka itu cenderung mengabaikan karena menganggap bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja. Nah, biasanya itu mereka menjadi korban jiwa karena terlalu mengabaikan, ya. Karena biasanya ada pengumuman untuk apa sih? Ada pengumuman untuk dievakuasi segera, tapi biasanya masyarakat yang rendah edukasi itu menganggap bahwa nggak penting ya untuk pergi karena dipikir bahwa bencana itu terjadi dengan kehendak Tuhan misalnya, sehingga mereka akan menjadi korban. Oke, selanjutnya di sini ada model penanggulangan bencana, ya. Yang pertama, disaster management continuum models ini mencakup tahap seperti tanggap darurat, ya, kemudian rehabilitasi, mitigasi, hingga peringatan dini. Jadi untuk baiknya diharapkan semua bisa dikelola secara sistematis. Nah, kemudian second ada pre-daring post-disaster model. Kemudian dia menekankan pembagian tindakan sebelum, selama, dan setelah bencana. Jadi ini disaster management continuum, ini adalah model yang diterapkan atau menjadi konsep itu pada setiap instansi atau wilayah pada saat terjadi bencana. Namun, pre-daring post-disaster model ini biasanya dilakukan setelah, ya. Jadi di sini pre-daring disaster model ini adalah sebelumnya ya mereka membuat skema, jadi dia menekankan pada pembagian tindakan sebelum, selama, dan setelah bencana untuk mempermudah manajemen demi tahap ya. Jadi kita akan membahas sebentar apa itu penanggulangan bencana sebelum, selama, dan juga setelah bencana ya. Nah, yang ketiga ada namanya contract expand model. Jadi contract expand model ini itu menitik beratkan tahap tertentu. Seperti misalnya penanganan darurat saat bencana, kemudian penanganan darurat saat bencana itu ada penanganan korban, ada juga penanganan infrastruktur. Kemudian crunch and release model itu fokusnya pada pengurangan kerentanan masyarakat ya, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Bagaimana itu melakukan pengurangan kerentanan terhadap masyarakat ya, jadi cepat mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman sehingga kalau terjadi bencana susulan maka tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian atau juga
segera memberikan pertolongan berupa tindakan medis kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga mereka tidak akan memperparah keadaan masyarakat. Kemudian number 5, disaster risk reduction framework ya. Jadi di sini mengidentifikasi resiko bencana dan kemudian membangun kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak kerusakan terjadinya bencana. Nah, terlanjut. Apa faktor penyebab bencana itu? Ya, di sini yang pertama adanya bahaya atau adanya hazard itu dipengaruhi oleh fenomena alam yang rusak, dampak lingkungan yang luas, ketidakpastian waktu dan identitas, kondisi sosial ekonomi. Oh ini vulnerability. Jadi untuk bahaya sendiri atau hazard itu fenomena alam yang rusak. Ya, jadi bahaya berasal dari adanya fenomena alam yang bisa mengancam kehidupan manusia. Jadi ada memang kondisi tertentu di mana alam itu memberikan reaksi terhadap apa yang menjadi fungsinya. Jadi sebenarnya misal ada ruang untuk apa kan semacam Gunung Merapi itu sebenarnya ya karena dia Gunung Merapi, jadi dia memiliki aktivitas khusus yaitu menumpahkan melakukan erupsi sehingga debu vulkanik lavanya itu tumpah gitu. Karena memang itu secara alamiah harus terjadi pada dirinya di gunung api itu. Jadi memang ada fenomena alam yang kita tidak bisa hindari. Misalnya juga saat kita memiliki bendungan ya, wilayah kita memiliki bendungan, itu ada memang posisi di mana bendungan itu full karena curah hujan yang tinggi sehingga mau tidak mau gerbang-gerbang pada bendungan tersebut harus dibuka. Nah, ketika dibuka maka terjadilah banjir ya. Terus itu fenomena alam yang terjadi secara alamiah ya, seperti juga yang tadi disebutkan tentang gunung api, dan biasanya ya mau tidak mau kita terkena dampak. Kenapa? Karena mungkin sudah ada aturan pada wilayah gunung api bahwa dalam radius berapa kilometer tertentu masyarakat tidak boleh membangun pemukiman atau membangun rumah, tapi mereka tidak mendengar sehingga ketika terjadi erupsi, maka mereka pasti berdampak. Nah, kemudian ada juga longsor. Biasanya longsor ini ya terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Kenapa? Misal ada sebuah gunung yang memiliki banyak vegetasi tumbuhan, ya, tetapi kebanyakan manusia datang untuk mengambil kayu, menebang dengan sembarangan sehingga kurang pohon pada gunung tersebut, ya. Contoh di Gunung Bawah Karayang itu setiap tahun ada 5.000 ya. Ada 5.000 sekian pengunjung yang datang ke sana. Setelah filmnya 5 cm itu booming waktu itu yang tentang pendaki gunung, maka berlomba-lombalah masyarakat Indonesia melakukan hobi yang sama. Mereka melakukan pendakian massal. Itu berbahaya. Kenapa? Taruh satu orang saja pendaki yang naik itu dia kira-kira 60 kilo berat badannya orang dewasa. Ditambah dengan beban carrier tas dan isi-isinya tuh 10 kilo. 60 kali 10 itu 600 ya. Lalu kemudian atau 60 kali tambah 10 itu 70 ya. Lalu kemudian dikali dengan vegetasi 10 ya, jadi 700 ya. 700 ton ya beban yang ditekankan pada tanah. Lalu kemudian dikali lagi dengan di Bawah Karayang itu dulu ya, tahun-tahun dulu itu sekitar setiap tahun itu plus minus 5.000 pendaki massal yang naik. Kali 5.000 itu jadi 3.500.000 sekian deh ton tanah tertekan. Dan itu merusak gitu. Sehingga karena tanah terus tertekan oleh lonjakan manusia, maka tanah akan terdorong ke bawah ya. Sementara di tempat tersebut pohon sudah nggak ada karena ditebang. Ketika tanah terus terdorong ke bawah akibat ulah pendaki, otomatis biasanya pernah nggak lihat pohon yang akarnya tuh naik gitu kelihatan? Pernah nggak? Pernah nggak lihat lihat ya lihat pohon yang nggak usah terlalu naik deh. Intinya kalian udah lihat akar pohon tersebut. Misal pohon-pohon yang gede mangga gitu, kalian udah lihat akarnya. Pernah nggak?
Pernah Ibu. Nah, itu tandanya tanah itu sudah berada terdorong ke bawah gitu. Nah, ketika akar lebih tinggi daripada tanah, nah, berarti akar pohon ini sudah tidak bisa menyimpan air, ya, sudah tidak bisa menyimpan air, sudah tidak bisa mengikat tanah. Nah, mau tidak mau pohon itu akan tumbang secara perlahan. Karena nggak ada lagi tanah yang diikat, sementara tanah terdorong. Nah, inilah semua fenomena yang menyebabkan biasanya longsor. Nah, belum lagi para pendaki ketika mereka mendaki gunung, itu mereka akan membawa tenda dom. Tenda dom itu tenda yang digunakan untuk nginep ya, 2 kali 2 lah, 2 kali 2 meter. Nah, biasanya mereka untuk membuat tenda dom, mereka akan karena 5.000 nih ya, 5.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau misalnya taruhlah 5.000 itu satu tenda dom itu 4 orang ya. 4 orang itu masih ada banyak tenda dom yang mereka bisa gunakan ratusan ya. Dan mereka biasanya akan menggunakan lahan yang misalnya lahan tersebut memiliki vegetasi atau pohon yang baru mau tumbuh kasihan. Biasanya mereka tuh akan membabat pohon-pohon tersebut demi tenda domnya ya, demi tendanya, sehingga vegetasi yang baru bermunculan yang harusnya tumbuh menjadi pohon yang baru, tunas yang baru itu akan dimusnahkan. Tahun depan datang lagi sekian ribu. Itulah yang menyebabkan biasanya gunung kehilangan vegetasinya, dan ketika gunung kehilangan vegetasi atau banyak pohon, maka gunung pohonnya akan mudah longsor gitu ya. Kenapa kalau longsor bahkan batu pun tidak terikat? Kan biasanya batu diikat oleh tanah ya. Jadi kalau misalnya juga kurang pohon, kemudian tanah terus tertekan ke bawah karena ulah pendaki yang sangat banyak, pohon batu pun biasanya itu berada di atas tanah. Kalian pernah lihat kan ada batu yang kelihatan setengahnya ya, muncul di atas tanah. Itu bahaya. Lama-lama kalau batu itu terus dikena air hujan, ya, maka pori-pori batu akan terbuka secara perlahan. Ketika penuh dengan air hujan, maka batu itu bisa retak. Ketika batu retak, maka bisa juga membongkar tanah, longsorlah dia gitu. Jadi itu akibat ulah manusia. Kemudian yang kedua dampak lingkungan yang luas ya. Misalnya kebakaran hutan atau tsunami itu memiliki potensi untuk meluas ya. Kebakaran hutan kan itu berasal dari satu titik bakar ya, atau beberapa titik itu bisa meluas. Kemudian tsunami pun begitu, ya, yang tadinya mungkin gelombang tingginya hanya berada di wilayah tertentu, lalu kemudian dampak getarannya atau gelombangnya tuh meluas yang kita tidak bisa prediksi kemana aja gitu ya. Kemudian ketidakpastian waktu dan intensitas. Jadi bahaya seringkali muncul secara tiba-tiba ya, dengan waktu dan tingkat kerusakan yang sulit diprediksi ya. Hal ini menyebabkan masyarakat itu perlu membangun kesiapsiagaan untuk meminimalkan korban gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ada namanya kerentanan atau vulnerability. Kerentanan itu terdiri dari kondisi sosial ekonomi, kurangnya edukasi dan kesadaran, dan kemudian keterbatasan infrastruktur. Masyarakat yang rentan itu akan sangat mudah terdampak bencana, ya. Jadi kerentanan sosial dan ekonomi itu eh, adalah kerentanan masyarakat terhadap bencana meningkat ketika ada kesenjangan sosial atau sumber daya ekonomi yang terbatas, ya. Jadi kelompok, jadi di sini eh, masyarakat yang rentan terhadap sosial dan ekonomi itu sangat mudah, ya, eh, apa eh, bisa menimbulkan bencana, ya, dan sangat mudah pulih pasca bencana. Kenapa? Karena misal kondisi ekonomi masyarakat yang dimana masyarakat kurang pendapatan, mereka bisa aja datang ke hutan. Ya, mereka bisa aja datang ke hutan, mereka menebang banyak pohon, ya, mereka membuka lahan untuk usaha, dan itu menimbulkan banyak kebakaran dan pengosongan lahan dan sangat berpotensi untuk terjadi bencana. Nah, untuk pasca bencana biasanya kelompok yang miskin itu lebih sulit untuk pulih karena mereka tidak punya sumber daya untuk membangun fasilitas rumah yang baru, memberi pakaian yang baru ya. Jadi memang sangat susah untuk pulih.
Kemudian yang kedua, kurangnya edukasi dan kesadaran ya. Jadi ketidaktahuan masyarakat dalam menghadapi bencana seperti tidak ada pelatihan keselamatan, memperbesar resiko kerugian akibat bencana. Jadi masyarakat yang tidak memiliki ketidak edukasi dan juga kesadaran, biasanya mereka itu akan rentan tidak ada pelatihan apalagi tidak ada pelatihan keselamatan, mereka akan susah untuk mengevakuasi diri. Mereka tidak tahu, misal terjadi angin puting beliung, masyarakat berlomba-lomba keluar untuk melihat. Ya, padahal ketika kita melihat angin puting beliung, itu salah satu mitigasi bencana yang paling cepat dan mudah itu lari masuk ke dalam rumah, yang mencari gedung-gedung gitu, yang kokoh ya, supaya kita tidak terbawa gitu, kita berlindung. Nah, selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur ya, yang mana saja itu keterbatasan infrastruktur, misalnya kurangnya fasilitas seperti tempat evakuasi darurat. Nah, ini perlu evakuasi darurat dikumpulkan dalam satu tempat atau yang lebih aman. Kenapa? Karena ketika misalnya ada bencana alam dan mereka tidak dievakuasi dan dikumpulkan dalam satu tempat yang lebih bagus, biasanya akan mendorong banyak korban jiwa ya. Jaringan komunikasi yang buruk sehingga memperparah keadaan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi, sistem peringatan dini ya yang sangat signifikan gitu, itu diperlukan. Kemudian apa saja sih resiko dalam bencana ya? Nah, potensi dampak buruk dari kombinasi hazard hazard dan kerentanan itu ada beberapa. Yang pertama, kerusakan lingkungan tentu ya. Pasti misalnya banjir pasti rusak, gempa pasti rusak ya. Kemudian tingginya korban jiwa, kemudian gangguan ekonomi karena seluruh fasilitas pendapatan uang itu melemah atau mereka rusak. Kemudian perubahan sosial ya. Bisa terjadi konflik setelah bencana dan terjadi migrasi penduduk besar-besaran ya, mereka pergi ke daerah lain. Kemudian tentu ada kerugian material ya, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana itu rentan terhadap kehilangan harta benda akibat bencana. Nah, apa faktor pendukung resikonya? Infrastruktur yang tidak memadai, kurang sarana fisik ya, seperti kanal pengendali banjir, itu bisa juga memperparah. Kemudian bangunan yang tahan gempa. Jadi makanya kenapa di Jepang itu kalau terjadi pengumuman ya untuk akan terjadi gempa tuh mereka santai. Karena rata-rata rumah di Jepang itu sudah didesain itu mereka tahan terhadap adanya gempa. Jadi kalau misalnya gempa goyang-goyang, goyang-goyang aja, jatuh-jatuh aja barang-barang mereka, tapi mereka tidak akan rubuh rumahnya gitu. Makanya mereka santai. Beda dengan kita, kapan kita tahu ada gempa, kita berkeliaran keluar lari nggak jelas. Padahal di luar juga itu bahaya karena bisa jadi tiba-tiba tanah terbelah ya. Pada saat kita lari, tanah terbelah dan kita jatuh gitu. Nah, kalau di Jepang enggak, mereka santai. Mereka mereka dengar pengumuman akan ada terjadi bencana atau gempa, mereka masih bisa minum kopi. Beda dengan kita ya. Kemudian tingkat pendidikan, masyarakat sulit memahami tindakan pencegahan ya, semakin sedikit pengetahuan terkait bencana, mereka akan semakin sulit memahami apa tindakan yang bisa dilakukan dalam penanganan risiko bencana. Kemudian urbanisasi. Kepadatan penduduk di kota itu bisa menyebabkan lingkungan yang rentan terhadap kerusakan akibat bencana seperti banjir. Kenapa? Karena semua saluran air digunakan untuk membangun pemukiman. Jadi semakin banyak masyarakat, semakin berpotensi terjadinya bencana alam, apalagi seperti banjir. Karena otomatis mereka akan menggunakan lahan serapan air untuk membangun pemukiman gitu ya. Kemudian perubahan iklim, em, karena adanya pemanasan global itu menyebabkan meningkatnya risiko bencana seperti cuaca ekstrim. Yang buat panas global siapa sih? Manusia juga ya. Ya mereka lebih banyak menggunakan alamnya, mengeksploitasi alam sehingga terjadi misalnya mereka menggunakan kendaraan yang tentu selalu memproduksi karbon dioksida ya, dan itu bisa merusak lingkungan gitu. Masih pagi
kendaraan sudah full di jalanan dan itu asap yang ditimbulkan dari itu bisa merusak lingkungan ya kali banyak loh gitu. Jadi adanya aktivitas manusia yang di luar kendali itu bisa menyebabkan perubahan iklim. Nah, kemudian sistem peringatan yang lemah ya, ini kurangnya mekanisme peringatan dini yang masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap. Apalagi di daerah yang tidak memiliki sinyal ya, di daerah yang terbelakang, mereka sampai informasinya itu nggak bisa ya, karena mereka nggak punya sarana untuk menerima informasi dan itu sangat mengganggu dan bisa menyebabkan korban jiwa. Nah, ini penanganan risiko ada banyak ya. Kalian bisa lihat. Yang pertama ada penanganan risiko continuum manajemen bencana. Itu menekankan keterpaduan proses mulai dari peringatan hingga rekonstruksi pasca bencana. Nah, kemudian ada juga model pra-daring pos ya. Jadi di sini itu mempermudah dalam penyusunan langkah yang spesifik ya pada fase sebelum sebelum selama dan juga sesudah kejadian ya. Kemudian ada crunch and release model. Di sini membangun kapasitas masyarakat agar tidak rentan terhadap ancaman hazard ya dengan menghadapi bencana lebih baik. Kemudian ada disaster risk education framework di mana fokusnya itu identifikasi risiko di awal ya dan bagaimana mengembangkan solusi praktis bagi pengurangan kerentanan dan pengolahan hazard secara kolektif. Jadi dia lebih berfokus pada solusi pengurangan kerentanan. Kerentanan tadi kita sudah bahas di depan dan bagaimana pengolahan bahaya secara kolektif. Jadi dia lebih memilih mengatasi persoalan yang bisa diselesaikan secara kolektif. Contohnya membuat penampungan atau tempat kumpul pada saat terjadi bencana. Jadi dia lebih memilih menyelesaikan atau mencari penyelesaian di mana bisa seluruh masyarakat di cover. Kemudian yang terakhir itu sistem adaptif kontra ekspansi, di mana dia memberikan penekanan lebih besar pada tanggap darurat di saat kondisi kritis. Ya, jadi untuk sistem adaptif kontra ekspansi itu lebih berfokus pada saat kritis, ya, sambil mengintegrasi eh, rehabilitas untuk akses jangka panjang gitu ya. Kemudian lanjut, ini ada model manajemen bencana. Bagaimana modelnya? Nah, ini model continuum manajemen bencana. Jadi ada tahap berkesinambungan. Jadi apa tahap berkesinambungan itu? Misalnya tanggap darurat, ya, bantuan, memberikan bantuan yang datang, rehabilitasi atau perbaikan, ya, perbaikan keadaan, baik itu masyarakat maupun infrastruktur. Kemudian rekonstruksi, membangun kembali, mitigasi, kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini yang saling berkesinambungan. Kemudian implementasi yang mudah. Jadi model continuum ini implementasinya mudah karena adanya tahapan yang terstruktur. Jadi model ini lebih mudah diimplementasikan di lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian pendekatan komprehensif. Jadi panduannya itu menyeluruh ya dari fase awal hingga akhir penanggulangan bencana untuk memastikan semua aspek tertangani dan terjamin gitu. Nah, ini ada model pra, selama, dan pasca. Jadi ada 3 model ya, seperti di gambar. Ini sebenarnya gambar-gambar yang ya terkait. Biasa habis makan gini, kita tidur. Hot take. Sahur itu nggak buat semua orang. Ya nggak sih? Ini Nur Alfira nonton ya. Kalau mau nonton, silakan tinggalkan Zoom, nah, tidak apa-apa. Jadi kedengaran suaranya, ya. Temannya juga pasti dengar ya. Jadi kalau mau fokus ke layar yang lain, silakan ditinggalkan Zoom. Jadi ini sebenarnya eh, membuat itulah Zoom ya, karena dosen apa ya bisa jadi berbicara sendiri gitu ya, karena kalian fokusnya mungkin lain ya. Tapi sungguh kalian sangat berdosa nak ya, ketika misalnya kalian sendiri yang sepakati untuk memilih jalan ini,
dengan cara online, dan kemudian ibu menjelaskan kalian ternyata hanya menyimpan ya, dan ternyata fokus kalian ke arah yang lain ya. Saya nggak tahu, banyak sekali mungkin yang melakukan hal yang sama, tapi tadi kebetulan ada temannya yang inilah Allah baiknya ya, karena memperlihatkan kepada saya selaku dosen kalian kejadian bahwa ternyata ada mahasiswa yang kamu menjelaskan, ternyata dia nonton, ya, dia nonton untuk hal lain, ya, dan itu fatal sebenarnya. Ya, tapi ibu tidak akan menghukum, cuman mungkin apa ya, akan menjadi pelajaran tersendiri buat kalian bahwa segala hal itu akan ada perhitungannya ya, seperti itu. Dan oke, kita lanjut. Jadi ada model pra, selama, dan pasca bencana ya. Jadi ini pembagian 3 tahap. Pra itu sebelum terjadi. Jadi biasanya fokus model ini membagi manajemen bencana ke 3 fase ya, sebelum, selama, dan setelah. Fokus kegiatannya itu kalau di sebelum itu diupayakan untuk membuat perencanaan awal ya. Perencanaan awal itu biasanya berupa panduan ketika terjadi bencana. Dan misal kalau sudah terjadi pengumuman dari BMKG, biasanya ada panduan di tempat tertentu, baik itu institusi maupun wilayah, mereka akan kemana gitu. Kemudian tindakan tanggapan selama bencana dilakukan seperti apa, memaksimalkan bantuan dari luar, kemudian setelah pasca bencana itu ada pemulihan. Pemulihannya pun seperti apa? Misal pengembalian masyarakat ke pemukiman masing-masing dengan memberikan bantuan tenda darurat kah, atau mereka tetap ditampung sampai dengan beberapa waktu tertentu agar jika terjadi bencana susulan mereka tidak akan mengalami. Kemudian adanya integrasi model kontinum. Seringkali model ini diintegrasikan dengan model kontinum untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana, gitu ya. Nah, ini ada modal kontra ekspansi lain lagi. Jadi model kontra ekspansi ini prioritasnya pada keadaan darurat, ya. Jadi kemudian memberikan tekanan lebih pada tahap darurat, emergensi. Jadi dia tuh lebih menangani hal yang emergensi dan bantuan ketika terjadi bencana. Tuh. Lalu adaptasi situasional, jadi mengurangi fokus pada tahapan seperti rehabilitasi, rekonstruksi. Sebentar, tolong perhatikan baik-baik ya. Sebentar Ibu tanya jawab langsung, ya. Jadi Ibu akan tanya apa yang Ibu jelaskan, ya. Dan Ibu sudah menjelaskan ya, sudah jelas Ibu sudah menjelaskan. Jadi silakan difokuskan, nanti Ibu akan tiba-tiba bertanya. Baik, lanjut. Kemudian adaptasi situasional dalam modal kontra ekspansi itu dia mengurangi fokus ya pada tahapan rehabilitasi ya dan rekonstruksi. Jadi dia lebih fokus pada ini emergensi dan bantuan yang relief ya, dan bantuan relief ketika pada saat terjadi bencana, tapi dia tidak terlalu fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Beda dengan ini tadi ya, beda dengan ini. Kalau ini tahap berkesinambungan ya, dari awal, dari tanggap darurat, rehabilitasi sampai dengan selesai. Kalau ini juga dari pra, selama, tapi kalau ini beda. Kalau ini lebih fokus pada emergensi aja. Nah, selanjutnya ada adaptasi situasional, jadi mengurangi fokus pada tahapan tadi, rekonstruksi. Efisiensi waktu cocok digunakan pada situasi di mana waktu dan tanggapan cepat sangat kritis untuk menyelamatkan korban dan mengurangi dampak. Jadi mereka fokus pada korban yang kritis aja, yang butuh penanganan dengan cepat. Nah, selanjutnya ada model kerja keras dan relaksasi. Jadi ada pengurangan kerentanan. Bagaimana model ini? Model ini fokus pada upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga resiko berkembangnya bencana dapat diminimalkan. Jadi mereka lebih berfokus pada bertahan ya setelah terjadi bencana. Bagaimana orientasi preventifnya? Meskipun bahaya sudah terjadi, jadi model ini memastikan bahwa besarnya dampak itu diminimalkan.
dengan penguatan masyarakat lokal. Biasanya mereka menggiring para masyarakat untuk terlibat aktif, membantu masyarakat yang lain. Contoh, kalau terjadi banjir dan itu banjirnya sudah sekian meter melebihi atap, biasanya masyarakat lokal yang berbondong-bondong dengan petugas untuk menggunakan perahu karet dalam mengevakuasi warga secara bersama-sama. Jadi dengan adanya kerjasama untuk evakuasi warga, untuk menampung atau membawa masyarakat ke tempat yang lebih aman, itu bisa meminimalkan korban. Kemudian strategi berkelanjutan ya, diperlukan kerja keras dan jangka panjang untuk memastikan relaksasi atau penurunan risiko bencana. Itu. Nah, kita lanjut. Ada kerangka kerja pengurangan risiko bencana. Jadi, bagaimana pengurangan risiko bencana itu? Jadi di sini ada identifikasi dulu apa risikonya, ya. Jadi kita perlu analisis risiko untuk dapat memetakan potensi bahaya dan juga kerentanan. Kemudian pengembangan kapasitas, ya. Jadi kita harus setelah kita mengidentifikasi risiko, kita perlu untuk mencari tahu bagaimana penguatan kapasitas masyarakat, bagaimana pemerintah dalam aspek pengurangan risiko bencana. Jadi dia lebih berfokus pada bagaimana kemampuan sumber daya, gitu, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kemudian fokus mitigasi. Jadi pencegahan ya, fokus pada mitigasi seperti perencanaan tata ruang yang aman, pembangunan infrastruktur. Jadi mereka sudah melakukan pencegahan untuk kerangka kerja risiko, pengurangan risiko. Kemudian sekarang ada penanggulangan bencana. Jadi Bu percepat aja sedikit ya. Bagaimana penanggulangan bencana itu? Di sini ada tanggap darurat bencana. eh, yang pertama, menyelamatkan nyawa dulu. Pertama, first ya yang harus dilakukan adalah menyelamatkan nyawa. Kemudian mengurangi penderitaan dengan memberikan bantuan medis, ya, memberikan pengobatan terhadap mereka yang terdampak. Lalu kemudian memberikan bantuan psikologis, ya. Jadi untuk mengurangi beban trauma, kemudian meminimalkan kerugian material, misalnya dengan cara mengamankan barang yang masih dapat digunakan. Jadi untuk mengurangi kerugian, makanya kenapa ketika terjadi bencana biasanya ada keluarga tertentu yang mewakili untuk ke lokasi pemukiman dan mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Kemudian distribusi bantuan darurat seperti makanan, pakaian ya, sandang, pangan, papan, obat-obatan. Kemudian pembersihan lokasi bencana itu agar ada akses jalan, ya, akses jalan sehingga bantuan mudah untuk didistribusi, gitu. Nah, ini kalau ditanggap darurat. Bagaimana rehabilitasinya? Ya, jadi bagaimana penyembuhannya, proses penyembuhannya itu? Yang pertama pemulihan infrastruktur, renovasi jalan, jembatan, sekolah, dan seterusnya. Kemudian rehabilitasi korban, jadi selalu diadakan pemberian konseling, ya, bagi mereka yang mengalami gangguan psikologi karena trauma ya, karena kehilangan mungkin harta benda dan keluarga. Kemudian penyediaan lapangan kerja baru, penyediaan tempat tinggal sementara selama rekonstruksi berlangsung, lalu kemudian pendekatan sosial masyarakat. Nah, itu rehabilitasi. Sekarang rekonstruksi. Nah, bagaimana rekonstruksinya? Pembangunan ulang infrastruktur, pemulihan akses ekonomi, perbaikan sistem lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengintegrasian sistem mitigasi. Jadi dibangun ulang, lalu kemudian membuka kembali pasar ya, perdagangan, karena orang butuh makan kan. Kemudian perbaikan lingkungan, misalnya reklamasi lahan dan reboisasi gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pendidikan untuk menghadapi bencana yang akan datang karena mungkin sudah rentan. Lalu kemudian integrasi sistem mitigasi. Jadi harus memasukkan elemen mitigasi ke dalam semua proses rekonstruksi untuk meminimalkan dampak di masa yang akan datang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke prevensi ya. Jadi prevensi itu terdiri dari banyak hal. Jadi apa itu prevensi kira-kira? Apa itu prevensi?
Jadi prevensi itu segala tindakan yang kemudian kalian ambil secara proaktif ya untuk mengurangi risiko kesehatan, penyakit, cedera, kematian dini maupun kerugian yang lain. Nah, jadi apa yang dilakukan dalam prevensi? Yang pertama rekayasa teknologi, pembangunan infrastruktur tahan bencana gitu ya. Tapi kalau kita bangunan tahan bencana kayaknya belum terlalu mampu ya. Paling paling membangun bangunan tinggi dengan cakar ayam itu aja untuk eh, apa bangunan yang tahan gempa itu belum ada saya lihat. Kemudian membuat banyak kanal ya pengendali banjir eh, dan struktur yang tahan gempa. Kemudian perluasan wilayah aman, jadi merelokasi penduduk dari area rawan bencana ke wilayah yang lebih aman, ya. Jadi makanya kalau kalian cari rumah, kalian juga perhatikan dong sekitar rumah tersebut. Bisa jadi kalian lihatnya itu perumahan, tetapi ternyata perumahan itu adalah rawa yang ditimbun, ya. Ternyata perumahan itu sekelilingnya adalah rawa atau sungai. Ah, ketika perumahan itu dibangun di atas sungai atau di sekelilingnya sungai, maka otomatis tanahnya itu gampang terkikis gitu. Nah, itu akan berdampak pada rumah kalian. Atau jangan mencari rumah di mana dia berada di lahan yang lebih tinggi, lebih rendah daripada jalanan gitu. Karena akan mempermudah terjadinya banjir. Nah, carilah lokasi yang agak tinggi, ya, gitu. Jadi harus ke tempat yang aman. Dari sekarang, kalau kalian punya rencana untuk membangun rumah, membeli rumah, perhatikan semua itu ya, karena kalian sendiri akan mengalami dan sulit ketika terjadi bencana gitu. Kemudian penguatan regulasi aturannya harus diperbaiki, ya. Jadi penerapan kebijakan yang melarang pembangunan di area rawan bencana itu juga penting. Kemudian pengolahan sumber daya air, jadi perencanaan aliran air untuk mencegah banjir, apalagi sekarang ya kita kebanyakan perusahaan air itu eh, mengambil banyak sumber air dalam tanah gitu ya. Itu bisa membuat tanah kering dan membuat tanah gampang untuk retak gitu gempa. Belum lagi ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi, itu biasanya aliran air itu eh, apa eh, banyak yang banjir. Kenapa? Karena relokasi atau pembuatan selokan atau fungsi penyerapan air kurang. Kalau kekeringan ya itu dia, kurang pohon diganti dengan ruko, belum lagi eh, aktivitas ngebor tanah untuk mendapatkan air dijual, itu juga yang menyebabkan kekeringan dan ini bisa menyebabkan bencana yang tidak bisa disangka-sangka. Kemudian ada pendidikan lingkungan, ya, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan dampak bencana melalui konservasi sumber daya alam, ya. Nanti Ibu akan diskusi dengan tim teaching, dosen-dosen yang lain seperti Ibu Ida dan Ibu Isti, bagaimana kalian bisa membuat tugas yang bisa berfungsi untuk masyarakat, ya. Nanti tugasnya mungkin akan diberikan di akhir session, ya, di menuju final. Nanti Ibu bicarakan dengan kedua dosen tersebut. Selanjutnya ada kesiapsiagaan bencana ya. Eh, Bagaimana dikatakan siap siaga dalam bencana? Ya, yang pertama pembuatan rencana darurat, latihan simulasi, pengolahan sumber daya lokal ya, penguatan struktur organisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Gitu. Nah, itu mitigasi. Mitigasinya itu apa? Mengurangi risiko awal, misalnya memasang penghalang fisik seperti tanggul, dinding penahan tsunami, dan pagar pengaman gitu. Kemudian meningkatkan vegetasi alam, seperti misalnya menanam pohon ya, hutan bakau untuk mencegah abrasi di pinggir laut. Kalau di gunung, menahan pohon yang akarnya bisa besar ya, akarnya besar untuk menahan atau mengikat tanah. Kemudian pengurangan emisi nih, ya, Em, energi manusia, apalagi misalnya ini edukasi masyarakat yang hubungan kerusakan lingkungan karena terlalu banyak emisi yang ditimbulkan oleh manusia. Kemudian edukasi risiko lingkungan, kesadaran publik tentang pentingnya mitigasi sejak dini, pemanfaatan teknologi, jadi menggunakan aplikasi dan perangkat lunak, ya. Pemanfaatan teknologi juga misalnya dengan apa sih itu?
daur ulang sampah ya. Kenapa terjadi banjir? Karena banyak sampah yang menghalangi jalur air ya. Jadi masyarakat sekarang itu masih banyak yang tidak memahami bahwa sampah anorganik, misal plastik-plastik ya, kemudian pembungkus-pembungkus apapun. Kalian kan selalu minum minuman kemasan, minum makan makanan yang berplastik, itu diurainya lama sekali, ratusan tahun. Dan itu dibuang asal-asalan aja gitu. Jadi bahan kimia dari pembuatan plastik dan juga botol itu bisa diserap oleh tanah, masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam aliran air dalam tanah, dan itu ketika dikonsumsi maka airnya tidak sehat lagi. Gitu. Nah, belum lagi eh, apa? Karena lama diurai sehingga ratusan tahun diurai sehingga bisa merusak atau menjadi penghalang air, saluran air, makanya menyebabkan banjir. Untuk itu, kenapa dalam pemanfaatan teknologi, dalam mitigasi ada pemanfaatan teknologi agar kita semua sadar untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan di mana sampah anorganik ini seharusnya diolah secepatnya menggunakan teknologi, diurai atau dibuat lebih bermanfaat. Misalnya apa botol-botol minuman itu dihancurkan atau dibuat jadi apa gitu. Jadi ada untuk dibuat lagi menjadi plastik misalnya. Jadi ada banyak cara ya. Dan itu ini ada yang kepencet nih. Gua hapus dulu. Oke, seperti itu. Jadi harus secara sadar. Makanya biasanya mahasiswa itu ketika dia PBL atau dia melakukan kerja-kerja sosial, mereka tuh membawa bank sampah. Ya, bank sampah di mana ada pemisahan sampah plastik, ya kaleng, ya agar mengurangi dampak bencana gitu. Oke, ini sistem peringatan dini ya. Teknologi, harus ada teknologi pendeteksi bencana ya. Misalnya pemasangan alat seperti sirine yang misalnya di bendungan itu ketika sekian debit air itu otomatis menyala atau bunyi dan itu menyebabkan kita tahu bahwa ternyata sudah full. Kemudian informasi bagi masyarakat memberikan pemberitahuan yang jelas, penyediaan protokol darurat ya, menyediakan langkah yang tindakan yang cepat, koordinasi lintas instansi dan pembelajaran berulang. Ini gampang kalian tahu ya. Nah, ini jenis-jenis bencana. Ya, ada gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi akibat pergerakan lempeng bumi ya, eh, atau aktivitas magma di bawah permukaan. Tunggu dulu Ibu. Ibu bagikan yang lain supaya kalian bisa lihat gambar ya. Coba ada nggak di sini? Oh ini. Kelihatan wordnya? Iya, Ibu. Iya, Kelihatan, Ibu. Ibu. Kelihatan, Ibu. Nah, ini gempa bumi ya. Jadi gempa bumi itu kalian bisa lihat sendiri. Letusan gunung Merapi. Mana sih gempa bumi? Gempa bumi. Oh, ini dia. Ini gempa bumi tektonik. Likuifaksi nih. Dan likuifaksi di Sulawesi Tengah kemarin. Lihat aja ini. Bangunan-bangunan ya. Ini likuifaksi nih. Di mana terjadi seperti tanah yang apa? Tanah yang berputar dan kemudian kayak apa ya? Kayak blender gitu tanahnya. Jadi semua ini bangunan itu ikut ya, ikut masuk ke dalam tanah tersebut. Jadi likuifaksi itu di bawahnya itu seperti air tuh, air. Dan terjadi pergerakan di bawah sehingga seperti dia magnet yang menarik semua, masuk semua. Baik itu rumah, itulah kuasanya Allah ya. Kok bisa menenggelamkan semuanya gitu. Bahkan di Palu itu ketika kita kembali melihat kondisi pasca bencana di sana ternyata banyak misalnya desa pindah ya pindah ke tempat lain. Gak di situ dulu desanya, tapi dia pindah tempat. Atau pohon pisang, katanya dulu nggak ada di situ pohon pisang, ternyata ada karena terjadi pergerakan tanah gitu ya. Itu ini gempa bumi, ini tsunami ya.
Tsunami itu eh, serangkaian gelombang air laut menghantam pesisir ya. Ada aktivitas dasar laut yang disebabkan oleh lentingan lempeng ya. Letusan gunung api di bawah laut. Jadi ingat, nah, gunung itu dia itu bukan bukan kerucut gini ya. Bukan kerucut gini, tapi dia itu lempeng yang bertuburukan. Gunung itu terbentuk dari lempeng yang bertuburukan. Ketika ada lempeng yang lebih kuat, maka dia itu bisa jadi mencondong ke atas. Jadi gunung itu aslinya tuh gini, ada di atas gini, terus di bawah gini. Jadi dia kayak pasak. Makanya dikatakan di Al-Quran, gunung itu pasak karena dia kayak tertancap gitu. Jadi ada yang di bawah tanah, ya, masuk ke laut, ada juga yang di atas yang kalian lihat, yang kalian sering datangi itu yang di atas sampai ke puncak. Tapi ada tuh di bawah gitu. Makanya kenapa terjadi tsunami itu karena ada letusan, biasanya di dalam gunung api yang ada di bawah laut, yang turun ke bawah itu, nah. Ketika dia goyang di bawah, itu bisa menyebabkan di atas apa air lautnya goyang, 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 akhirnya menyebabkan gelombang seperti itu. Ya, jadi jangan kira gunung itu gini aja, enggak, gunung itu gini, terus gini. Jadi kayak dia tuh kayak gini nih modelnya nih. Kalau kita gambar itu eh, dia dia kerucut atas, kerucut bawah. Ah, gitu. Nah, kalau dia gempa di bawah, kalau kalau misalnya terlalu banyak pendaki yang naik ke puncak gunung yang di atas tanah, itu bisa menekan, menekan, menekan. Kalau semakin tertekan, maka di bawah itu goyang gitu, dan itu bisa menyebabkan gempa. Untung-untung kalau misalnya gempanya itu di sekitar itu aja. Tapi kalau dia ternyata pas di bawah tanahnya itu banyak akar tanahnya sampai ke daerah lain, itu bisa gempanya tuh sampai ke daerah lain. Karena ingat, nak, gunung itu juga memiliki urat tanah. Urat tanahnya ini semakin banyak urat tanah yang menjangkau wilayah lain, maka eh, dampak gempanya ini semakin besar. Gitu, ya. Oke, jadi eh, letusan gunung api di bawah laut atau longsor yang terjadi di dasar laut. Nah, ciri-ciri umumnya itu gempa bumi, letusan gunung api atau jatuhnya meteor dasar laut itu dia akan menimbulkan gelombang besar menuju pesisir. Makanya hati-hati ketika misalnya tiba-tiba kalian di pinggir laut terus airnya tuh surut. Surut maksudnya tuh maksudnya surut itu airnya tuh ke bawah sampai ke tengah. Itu hati-hati. Kenapa bisa jadi terjadi aktivitas di bawah laut yang menyebabkan air tertarik dan biasanya akan ditumpahkan kembali. Kalau tarikannya kuat, biasanya nanti gelombangnya juga lebih tinggi, bisa sampai 2 meter. Ya, kalian lihat ini. Bayangkan, kira-kira berapa meter nih? Ini rumah penduduk nih, ya. Hmm. Sementara ini air sudah setinggi ini, sudah di atas. Gitu. Ya, kita perbesar gambarnya. Nah, tenggelam lah ya, pasti tenggelam. Karena setinggi ini gelombangnya nih, setinggi ini. Nah, inilah dampak selesainya tsunami ya. Lihatlah masjid, apa ya, pemukiman di belakang tuh, ya. Tanahnya sampai setengah bangunan, gitu ya. Kalau terjadi bencana. Nah, kalau gunung api, lain lagi. Gunung api di sini em, peristiwa adanya endapan magma di dalam perut bumi ya, yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Namanya juga ada magma. Magma itu kan kayak endapan api ya gitu. Kemudian ketika panasnya sudah terlalu tinggi, maka otomatis dia muntah gitu. Jadi magma itu cairan pijar yang terdapat dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi. Diperkirakan 1000 derajat Celcius ya. Jadi kalau keluar dari dalam perut bumi itu suhunya lava. Lava itu yang dikeluarkan oleh magma ya. Itu sampai 700 sampai 1200. Jadi gunung api membawa batu dan abu menyembur sampai radius 18 kilometer. Bayangkan jauhnya. Bisa memang mencapai rumah penduduk. Lavanya kan itu meleleh ya, mengalir aja. Bisa banjir sampai sejauh radius 90 kilometer. Ya. Makanya kan kalau kalian lihat ada nggak ya? Oh, ini dia nih. Ada magma ya. Kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan Kelihatan. Ibu. Jadi ada api nih. Ada api di dalam tanah yang ini magma.
Yang kalau dia terlalu tinggi tekanannya karena panasnya tinggi juga, semakin dia panas tinggi sudah tidak bisa lagi, maka dia akan muntah tuh keluar. Makanya kenapa ilustrasinya orang itu bagi yang beragama kadang mengatakan bahwa neraka itu ada di bawah lapis bumi ya, tanah karena memang di bawah lapis bumi itu api gitu. Cenderung orang mengatakan bahwa surga itu ada di atas langit ya karena langit itu indah. Tapi kalau neraka cenderung banyak mengatakan bahwa dia berada di dasar atau di bawah bumi. Karena memang memang di bawahnya ini tuh api. eh, Coba aja deh kalau ada mau tes-tes. Kalau ada gunung api yang sudah meletus mendekat ke situ, ya, yang kuat dengan panasnya, atau kalian pakai baju apa gitu yang kuat panasnya, lihat aja tuh ke bawah, ke lubangnya, api semua. Tapi ya yakin dan percaya, baru radius berapa kalian sudah hangus, ya. Ya kecuali kalian pakai baju yang berteknologi yang bisa kalian gunakan untuk sampai ke sini nih, sampai ke puncak untuk lihat ke bawah, ya. Ya itu tapi jarang, jarang ada orang mendekat. Ketika sudah ada ini nak ada pengumuman untuk akan meletus, erupsi ya sudah bergetar itu sudah proses itu biasanya orang dievakuasi, ya jarang, jarang ada yang mendekat. Oke, ini eh, kita lihat ini aliran lava ini lava ya. Lava itu kan ada yang bentuknya hitam, hitam, tapi di dalamnya itu ada kayak api yang meleleh. Nah, itu yang turun tuh. Nah, itu bahaya. Kalau kena ke masyarakat, bahaya. Ya, gitu. Oke, ini letusan gunung ya. Ini Sinabung ya. Pernah terjadi letusan gunung di Indonesia, Sinabung. Parah, ya parah banget. Ya, Sinabung. Nih, biasa kalau bencana alam tuh kekeringan nih. Keringan. Nah, ini kekeringan. Kekeringan di Lampung. Agustus 2017. Jadi kekeringan itu kekurangan pasokan air pada suatu daerah ya. Ini yang biasa menyebabkan ini karena kurang pohon menyimpan air. Pohon itu kan akarnya tugasnya menyimpan air. Nah, ketika pohon berkurang, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk menyimpan air tada hujan di dalam tanah. Nah, yang masalah sekarang pohon ditebang untuk membuat ruko, untuk membuat bangunan gitu. Nah, belum lagi orang-orang yang Waalaikumsalam. Orang-orang yang bekerja atau mencari uang dengan cara eksploitasi alam dengan cara mengebor tanah untuk menjual. Kayak merek Aqua itu kan pernah lihat beritanya ya? Ya, pernah lihat. Saya ibu nggak usah memperpanjang, ibu hanya menyebutkan merek, ibu nggak mau menceritai orang di bulan Ramadan, ya. Yang jelasnya kalian nanti bisa cari beritanya. Dan banyak perusahaan air lain yang sangat merugikan. Nah, ini biasanya muncul akibat wilayah terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata, kurang kurang air hujan juga, musim kemarau yang panjang, ya, ini setengah mati nih masyarakat. Saking keringnya nih, tanah retak, karena nggak ada air lagi tuh, gitu. Nah, ini angin topan. Angin topan, pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam, ya. Perbedaan tekanan biasanya disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang terjadi di daerah tropis ya, gitu. Oke, ini angin puting beliung ya. Ini kalau tanah longsor nih, jatuh semua. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan penyebab tanah longsor karena apa? Karena kurangnya pohon di atas gunung yang menyebabkan tanah tidak terikat. Batu juga ya. Kenapa terjadi? Karena misalnya seringnya adanya pendakian massal ya yang menyebabkan tanah tertekan sehingga akar pohon lebih di atas dari tanah, batu di atas dari tanah sehingga menyebabkan longsor karena tidak ada lagi yang mengikat tanah gitu. Ini banjir. Kalau banjir mah kalian tahu sendiri kan karena kalian sering mengalami ya. Kenapa Nur Safika? Kenapa Reshena? Nur Safika tadi Reshena ada apa?
Ternyata dia mungkin salah pencet. Kita kembali ke slide ya. Ini tadi kita sudah jelaskan ya. Ini bencana non alam seperti kegagalan teknologi, modernisasi yang tidak terkontrol. Ini andai kata offline, Ibu jelaskan dengan contoh-contoh ya. Kegagalan teknologi, industri, bocornya industri kimia, ya, nuklir, terus apa ya, yang itu bisa menyebabkan kematian ya, bahaya. Kemudian modernisasi yang tidak terkontrol, ya, karena adanya urbanisasi di mana kota mendapatkan banyak pengunjung dan itu bisa memperparah keadaan lingkungan, ya, kerusakan infrastruktur dan tekanan sumber daya manusia. Epidemi atau penyakit wabah, misalnya adanya virus, ya, virus yang menyebar seperti kemarin COVID, tanda kutip, kalau ada ya, tapi ternyata setelah didapatkan berkasnya Epstein, ternyata COVID itu adalah bentuk konspirasi ya, konspirasi di negara-negara barat yang terlibat gitu. Kemudian polusi lingkungan, aktivitas manusia seperti pencemaran air udara ya. Air udara ini bisa lebih banyak kendaraan ya. Kemudian pencemaran tanah itu bisa menimbulkan kesehatan ekologi dalam jangka panjang. Ini bencana sosial, jadi ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Konflik sosial, terorisme, kerusuhan sivil, ya, demonstrasi besar-besaran. Kemarin kan kalian lihat sendiri, dampak demonstrasi, pembakaran semua gedung DPRD, termasuk Makassar, ya. Itu menyebabkan kerugian material, itu kerusuhan sivil. Kemudian pencurian sumber daya alam, yang tadi nebang pohon sembarangan, terus membakar hutan seenaknya karena mau lahan. Nah, itu pencurian sumber daya alam namanya. Kemudian migrasi besar-besaran. Perpindahan populasi dalam jumlah besar akibat konflik dan tekanan lingkungan. Itu bisa menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Ya. Ini kemungkinan nanti kita lanjut ya. Karena sangat banyak slide-nya, ini belum selesai. Oh, sudah ini. Sudah hampir sama itu tadi. Nanti pembahasan yang tadi Bu pindahkan ke materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monoton karena materinya sangat banyak. eh Masih ada 9 menit. Ya, Ibu coba tanyakan. Ibu bertanya dulu. Kenapa Saskia? Ada pertanyaan Saskia? Ada Ibu. Ya, Eh, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya Ibu, kalau semisal ada penebangan hutan, terus yang melihat itu warga biasa, apakah warga biasa itu bisa melaporkan atau tidak? Bisa, bisa nah. Eh, tapi lihat-lihat dulu. Nanti tahu yang tebang hutan di situ yang punya Ji. Tahu dia yang punya kebun? Ya, nanti dia yang punya kebun, dia sendiri yang pohon. Misalnya pohonnya sudah tua, banyak rayap. Dia tebang dan sudah diganti dengan pohon yang baru. Tapi untuk hal yang dia bukan pemilik hutan, maka kalian bisa melaporkannya ke pemerintah setempat. Persoalannya Bu, bagaimana kalau pemerintahan yang melakukan penebangan besar-besaran? Nah, ya, kalian bisa melakukan menangkap semua bukti-buktinya, lalu kemudian kalian menghubungi LSM yang terkait. Banyak tuh LSM yang eh, misalnya LSM yang fokus pada hutan, LSM yang fokus pada lingkungan, misalnya terkait rokok, LSM yang di laut, banyak. Atau paling banter kalian buat suatu komunitas dan kalian melaporkan ya. Terserah deh, laporkan ke polisi juga bisa ya. Tapi itu dia nak. Kalau yang melakukannya dia itu orang besar, bukan ibu pesimis, tapi negara kita hukumnya masih tebang pilih gitu ya. Tapi kalau kamu mau benar-benar mengawal kasus yang sifatnya seperti itu, viralkan aja. Sekarang kalau udah viral, wow, sudah takut ya. Orang sudah takut dan sudah biasanya pemerintah nggak mau tidak mau harus melakukan tindakan karena viral ya.
Gitu Saskia, boleh dilaporkan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama. Masih ada lagi? Baik, Ibu sekarang bertanya. Jeng, 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 jeng. Masih ada slide-nya Ibu di layar? Nggak ada, Mito? Sudah Ibu mau tidak. bertanya. Hmm, tadi eh, identifikasi bencana itu apa saja? Yang 3 pertama Ibu jelaskan di awal. Ibu tanya pada siapa ya? Coba jawab apa ya? Siapa ya? Siapa ya? Maulidi, Maulidi Namun. Ah, apa sih namanya nih? Suska namamu nak? Maulidi aja deh di kelas H. Mana Maulidi kelas H? Silakan dijawab. Apa saja identifikasi bencana? Mana Maulidi kelas H tadi? Maulidi tidak ada jawaban? Mana Maulidi? Maulidi Najamuddin ya? Maulidi Najamuddin. Mana orangnya? Nggak ada jawaban. Di Alfa ya, ketua kelas H, tolong di Alfa. Maulidi. Baik, Ibu. Oke, kemudian identifikasi bencana apa saja? Ibu akan panggil lagi. Apa nih? Tiara, Tiara Citra, kelas F. Tiara, apa jawabannya? Apa jawabannya Tiara? Ini kok ibu bertanya tiba-tiba banyak yang izin off cam, banyak yang mau ke toilet. Apa jawabannya? Mohon maaf, Bu, bisa diulang pertanyaannya? Identifikasi bencana ada 3. Apa aja? Itu sederhana. Eh, dan dana kesehatan, Bu. Apa? Bencana alam, kedengaran sih suara aku, Ibu. Kedengaran, kedengaran. Tapi putus-putus. Apa identifikasi bencana? Yang slide pertama tadi. Kontrak, oh, kontrak expand model, crunch and release model, dan disaster risk reduction framework. Itu model penanganan risiko. Kamu dibodohi sama siapa tuh? Salah tuh. Model penanganan risiko tuh dia. Bukan identifikasi bencana. Ya. Oke, Tiara cukup. Ibu nanti akan ini ya. Ibu akan menilai langsung aja. Oke, identifikasi bencana belum terjawab. Kemudian, jadi ada model penanggulangan bencana, ada model penanggulangan risiko. Yang tadi disebutkan oleh temannya itu risiko ya. Sekarang pertanyaannya Ibu. Model penanggulangan bencana ada 2. Apa aja? Ibu akan tanya ke Nurfadila Putri, kelas F. Penanggulangan bencana ada 2 nih. Apa aja? Nurfadila Putri. Ya, Ibu, penanggulangan bencana itu ada disaster management. Dengan yang kedua, preduring post disaster model, Ibu. Oke, good. Bagus ya, Fadila. Terima kasih atas konsentrasinya selama belajar ya.
Oke, Nurfadila, saya notice ya, kamu bagus. Kemudian, em, em, sekarang kita masuk ke hazard. Nah, hazard ini memiliki banyak ciri ya. Apa saja? Ada 3. Di dalam pembahasan bahaya atau hazard, ada 3 hal yang dibahas. Apa saja tadi yang Ibu sampaikan? Ibu akan tunjuk ke siapa ini? Muhlisa Ratu kelas B. Ayo, Muhlisa Ratu kelas B. Muhlisa, bahaya atau hazard itu membahas 3 hal. Apa saja? Muhlisa Ratu, panggilan pertama. Muhlisa Ratu, panggilan kedua. Silakan di alfa ketua kelas ya. Karena tadi Ibu sudah panggil lagi pertamanya sebelumnya. Muhlisa Ratu di alfa kelas B. Lanjut. Ibu akan tanya ke Andi Nabila. Andi Nabila kelas Delta. Apa saja yang Ibu bahas terkait dengan hazard atau bahaya? Yang pertama, fenomena alam yang merusak. Yang kedua, dampak lingkungan yang luas. Dan yang ketiga, ketidakpastian waktu dan intensitas. Oke, good. Andi Nabila, makasih ya. Jawabannya benar. Oke, lanjut. Kalau kerentanan, apa saja tadi yang Ibu bahas? Silakan. Siapa nih? Fasha Hairunisa, silakan. Kelas F. Oke. Ada kondisi sosial dan ekonomi, yang kedua ada kurangnya edukasi dan kesadaran, dan yang terakhir ada keterbatasan infrastruktur, Ibu. Oke, good. Kenapa sih mulai benar semua? Apakah materinya Ibu yang men-screenshot ini ada yang sebarkan ke grup? Bisa jadi seperti itu ya. Jadi rugi itu tadi temannya yang tidak dapat dong. Oke, lanjut. Persoalan selanjutnya. Faktor pendukung risiko itu apa saja? Faktor pendukung risiko. Silakan Afifah kelas G. Faktor pendukung risiko. Faktor pendukung risiko apa saja? Kan pendukung risiko itu ada infrastruktur yang tidak memadai, tingkat pendidikan, terus urbanisasi. Kedengaran suara? Kedengaran tapi putus-putus. Oke, lanjut. Apa saja? Apa lagi? Sudah, Ibu. Sudah ada perubahan iklim, sistem peringatan yang lemah. Berarti Sudah jawabannya tersebut. nggak kedengaran ya teman-teman ya? Apa cuma Ibu? Tidak ada temannya bilang nggak kedengaran, Bu. Karena takut Ibu. Oke, sepertinya kalian sudah mendapatkan slide-nya Ibu. Jadi percuma lagi Ibu bertanya ya. Tolong Ibu, tolong aktifkan kamera semua. Aktifkan kameranya semua. Hanya untuk melihat keberadaan kalian di monitor ya. Slide pertama, Sailia kemana? Sailia Mustika, kelas F. Iya, Ibu. Kenapa enggak ada wajahnya di kamera? Aktifkan dulu, Sailia. Ada, Ibu. Oke. Tadi tidak ada. Aktif, Ibu. Aktif, Ibu. Ya, pokoknya kalau Ibu tidak lihat aktif, berarti Ibu akan memanggil ya. Jadi tergantung dari ininya Ibu ya. Oke, lanjut. Suaranya Ibu jelas kan? Kalau suaranya Ibu jelas berarti jaringannya bagus. Jelas ya?
Jelas, Ibu. Oke, lanjut. Ini Muli 100 kan tadi sudah alfa ya. Fasla Amni mana? Fasla kelas delta. Fasla, tolong di alfa nak ketua kelas, ya. Kelas delta di alfa, yang Fasla. Waode kelas F, ada? Waode Febri? Ada Waode Febri? Ada Waode Febri? Waode Febri ada nggak? Oke, alfa ya. Kelas F, Waode Febri silakan di alfa. Kemudian Fasya. Fasya Hairunisa ada? Ada. Ada Ibu. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Juniati ada. Oke, aman. Slide selanjutnya, slide kelima. Oke, aman. Oh ya, slide kelima ada yang tidak aman. Siapa nih? Haidil. Mana Haidil? 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 Ya, Ibu. Mana wajahnya? Aktif di sini mukaku, Ibu. Ada nih. Bukan mukamu yang aktif. Monitornya. Ih, gimana caranya buka? On di sini kameraku, Ibu. Iya, sudah kelihatan. Sudah. Videonya sudah aktif gitu maksudnya. Jangan bilang mukaku aktif, Bu. Ih, mukamu aktif Oh, melakukan apa? Memangnya dahinya naik sendiri, naik turun sendiri, hidungnya mekar-mekar sendiri. Ya, jadi ya, perbaiki Ibu. bahasanya. Itu mama sudah ketawa, mungkin membayangkan hidungmu mekar-mekar sendiri ya. Kemudian lanjut, siapa nih lagi? Oke, aman. Slide ke-6, slide ke-7 sekarang. Slide ke-7. Novi Aulia, kelas B, mana? Novi. Oke, Novi, Hadir, Ibu. aman. Ya, aman. Lanjut, slide ke-8. Intan Nurkolbi, ada. Ya, aman. Slide ke-9. Slide ke-9. Asmaul Husna, kelas E. Mana Asmaul Husna? Oke, Asmaul Husna aman. Last monitor. Kelas C, Ciara. Di mana Ciara? Febiani kelas C. Mana? Febiani kelas C. Febiani kelas C. Silakan di Alfa, nak. Ketua kelas C, Febiani ya. Di Alfa. Kemudian Ciara mana? Hadir, Bu. Oke. Nadifa Sal, kelas C lagi. Oke. Hadir. Nurul Salwa kelas B mana? Nurul Salwa kelas B. Nurul Salwa kelas B. Satu kali lagi, Nurul Salwa. Silakan di Alfa, nak. Ketua kelas B, Nurul Salwa di Alfa. Ketua Siap, kelas I, Haji Halimah. Di mana Haji Halimah? Haji Halimah? Haji Halimah mana? Oke, silakan di Alfa, nak ya. Di Alfa kelas I. Ya, Ibu. Kenapa Nur Hafizah? Nur Hafizah dan Febi kenapa? Kenapa Assalamualaikum, resen? Ibu Tabe. Tadi terkeluar Ibu karena jaringan. Oke, silakan melapor sama ketua kelasnya ya. Kalau Nur Hafizah Iya, kenapa? Ibu. Iya, Ibu, itu teman kelasku, Ibu. Waode tadi. Baru sudah melapor, Ibu. Mohon Oh maaf. ya. Oke. Oke, ada cukup sekian ya karena sudah jam 17.37 kita akhiri materi kita hari ini, kuliah kita hari ini. Nanti pekan depan karena tadi ada temannya yang kebobolan. Sebenarnya Ibu nggak suka nanya-nanya pada saat Ibu mengajar, tapi tadi ada temannya yang kebobolan kedengaran nonton. Ya, kebetulan soundnya tiba-tiba aktif dan kedengaran nonton, makanya Ibu merasa sangat tersinggung.
tapi Ibu nggak marah ya. Ibu hanya merasa bahwa ternyata belajar dengan Ibu itu rasanya nggak penting. Makanya kemudian untuk mencari tahu seberapa paham kalian terhadap materi, maka Ibu harus bertanya. Ya, jadi untuk pekan depan, Ibu tidak akan memperbanyak slide. Ibu akan memperbanyak interaksi dengan kalian karena kalian sepakat untuk online ya. Tapi kalau kalian sepakat untuk offline, silakan kalian atur sesuai dengan jadwal biasanya, dan kalau mau offline semuanya offline deh, gitu ya. Terus kalau mau online semuanya online. Tapi kalau online, Ibu tidak akan memperbanyak slide, kita akan banyak berinteraksi. Jadi tolong pekan depan konsentrasinya ditambah dan serius nak. Kalau mau kuliah serius, ya. Oke, cukup hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau Ibu agak tegas pada hari ini, dan mohon maaf ketika ada Ibu yang menyinggung perasaannya mahasiswa. Ya, selamat menantikan berbuka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah. Terima kasih, Bu.